Bayangkan jika kamu menemukan dompet berisi ribuan dolar, cukup untuk mengubah hidupmu selamanya, dan tidak ada yang melihat. Ini adalah kisah Amira, seorang yatim piatu miskin yang memilih kejujuran di tengah keputusasaan. Tapi apa yang dia terima sebagai balasannya akan membuatmu tercengang. Tetap di sini. Mari kita selami kisah luar biasa ini. Jangan lupa subscribe jika kamu baru pertama kali menonton channel ini, dan berikan jempol untuk kisah ini. Hujan turun seperti pecahan kaca di seluruh Jakarta, mengukir kabut neon lalu lintas yang jauh menjadi goresan merah, kuning, dan hijau yang menyala. Amira Wulandari, 17 tahun, kurus kering, dan basah kuyup hingga ke tulang, menyandarkan punggungnya ke kios yang terkunci di sepanjang jalan Tamrin. Pintu besi bergelombang itu berderak setiap kali angin bertiup dari teluk, dan kardus yang dia selipkan di atas kepalanya berkibar tak berdaya, seolah siap terbang dan meninggalkannya juga. Di malam yang baik, dia bisa berpura-pura tetesan hujan adalah bintang, berpura-pura aspal di bawahnya hanyalah langit gelap yang kebetulan sedang dia lewati. Tapi malam ini, langit bagaikan brankas yang tersegel, tidak satupun cahaya yang lolos. Itu terasa pas. Hidupnya memang miskin cahaya bintang sejak hari tanah menghantam peti mati ayahnya 3 bulan yang lalu. Dia mengingat sore itu dengan kejam, ibu tirinya Ningsih dengan jilbab merah menyala bergoyang seperti suar peringatan di samping kuburan, matanya penuh air mata palsu sampai amin terakhir. 1 jam kemudian, mata yang sama itu berkobar dengan jijik. Seharusnya kamu ikut bersamanya. Penyihir. Dan tuduhan Ningsih membawa beban seperti vonis. Dalam hitungan menit, Amira menjadi pengungsi di jalannya sendiri, mencengkeram kantong plastik berisi 1 gaun usang, Alkitab tua, dan mimpi yatim piatu untuk menyelesaikan SMA. Sejak hari itu, dia melayang di kota seperti hantu yang tidak ada yang mendoakan. Siang hari berarti perhitungan bertahan hidup. Apakah cukup uang di sakunya untuk sebungkus air mineral? Apakah tukang ojek akan melemparkan sepotong roti setengah dimakan jika dia tersenyum dengan benar? Malam hari berarti mencari tepian kering sebelum pemulung dan pemabuk mengklaim setiap pintu. Dia takjub betapa cepatnya kehidupan manusia bisa direduksi menjadi beberapa inci beton dan kebaikan buta orang asing. Namun bahkan hantu pun bisa berharap. Sekitar tengah hari, meringkuk di bawah atap berkarat sebuah kios koran, bisikan kegembiraan menyapu percakapan orang yang lewat. Pameran dagang internasional besar telah dibuka di lapangan Monas, perusahaan besar, dapur pop-up, dan pekerjaan, setidaknya yang sementara. 1 vendor membutuhkan 10 tangan ekstra kemarin, kata seseorang. Yang lain membayar harian untuk pembagi selebaran. Jika keputusasaan punya rasa, rasanya seperti kemungkinan, pikir Amira. Perutnya melilit mengingat makanan satu-satunya kemarin, 2 pisang yang mulai mencoklat. Dia berangkat dengan kaki melepuh, menghindari angkot yang memuntahkan asap seperti naga marah. Saat dia tiba di lapangan, tempat itu bagaikan organisme hidup, spanduk warna-warni berkibar, musik dangdut menggelegar dari pengeras suara yang bersaing, bau sate bertabrakan dengan kayu manis dan bensin. Untuk sesaat, dia lupa dia lapar. Semangat Jakarta bisa menipu siapapun untuk merasa kaya. Namun harapan bisa menjadi kreditur yang berubah-ubah. Penjaga stan pertama, seorang pria berbahu lebar yang menjual ponsel impor, bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan pitch-nya. Lihat bajumu. Sayang, pelangganku akan mengira aku mempekerjakan gelandangan. Di food truck, dia menawarkan untuk mencuci piring. Koki menggelengkan kepalanya, menunjuk panduan berlaminasi yang disematkan di kanopi, izin kebersihan diperlukan, tanpa pengecualian. Dan begitulah seterusnya. 12, 15, 18 tan. Setiap penolakan memalu paku berkarat ke aula optimismenya. Ketika lampu sorot area pameran menyala, memar senja dengan silau halogen, Amira melayang menuju gerbang keluar, jantungnya berdenyut mantra besok, mungkin besok. Dia sedang melewati tumpukan peti kosong yang bergoyang ketika sandal kirinya menyenggol sesuatu yang lembut tapi padat. Sebuah kotak kulit hitam telungkup di beton lembab. Dia berlutut secara naluriah, bertahun-tahun hidup di jalanan telah mempertajam penglihatannya untuk apapun yang bernilai. Cincin yang hilang, uang kertas tersesat, bahkan tas belanja yang bisa dipakai ulang. Dompet itu terasa mahal. Lembut di bawah ujung jarinya. Dia membukanya dan 30 lembar uang $100 yang sempurna menatap balik. Renyah seperti spray pagi di hotel yang tidak akan pernah mampu dia bayar. Udara meninggalkan paru-parunya. Untuk sesaat, otaknya hanya menghasilkan gambaran, sebuah kamar sempit dengan kasur sungguhan,
gembok miliknya sendiri di pintu kayu yang goyah, mungkin mesin jahit bekas berdengung di dekat jendela, hidup yang direbut begitu saja. Denyut nadinya berdetak sangat keras hingga dia hampir tidak menyadari kartu identitas berlaminasi yang terselip di belakang uang tunai sampai kartu itu terlepas dan jatuh ke tanah. Dia menyambarnya. Seorang pria berusia pertengahan 40-an menatap balik, wajah tegas tapi karismatik, pelipis beruban, mata bersinar dengan kepercayaan diri seseorang yang memiliki gedung tempat kamu berdiri. Bapak Agus Chandra Prakoso, tertulis di keterangan, Ketua dan CEO Prakoso Global Indonesia. Di bawahnya alamat Menteng berkilau dalam huruf emas bersama nomor telepon pribadi. Badai pikiran menghantam tengkoraknya yang lelah. $3.000. Dia menghitung secara naluriah dengan kurs pasar paralel sekitar 44 juta rupiah. Cukup untuk menyewa apartemen bersih selama 2 tahun, membayar biaya magang untuk belajar menjahit dengan benar, dan masih menyetop butik kecil dengan gulungan kain. Kenapa tidak? Semua orang di jalanan ini hidup dari sisa yang dijatuhkan orang kaya tanpa disadari. Bukankah hidup sudah merampoknya lebih kejam daripada dompet hilang bisa merampok pemiliknya? Namun pikiran yang lebih tenang muncul, yang terasa seperti malam-malam kelambu nyamuk dan suara mendayu ibunya yang telah tiada. Anakku, kekayaan yang dibangun di atas fondasi curian akan selalu goyah. Kata-kata itu begitu jelas hingga dia hampir bisa merasakan ibu jari ibunya yang kasar menyentuh pipinya. Sentuhan yang diingat itu menenangkan detak jantungnya. Tapi keyakinan saja tidak akan mengisi perutnya malam ini. Dia menyelipkan dompet itu di bawah lapisan tipis gaunnya, mencengkeramnya di tulang rusuknya seolah dompet itu mungkin meresap ke jantungnya. Lalu dia berjalan dengan kepala tertunduk sampai karnaval lampu memudar di belakangnya dan Jakarta yang sesungguhnya merebut kembali karat dan pasirnya. Dia menemukan tempat berlindung di pagar kayu lapis dekat jembatan glodok yang menutupi lokasi konstruksi yang lama ditinggalkan. Kerangka besi beton mencakar kegelapan seperti jari-jari yang memohon. Di sana dia meringkuk, kaki terlipat, lengan memeluk tulang keringnya. Hujan kembali lebih deras seolah awan sendiri berdebat tentang nasibnya. Air menetes melalui celah dan membasahi rambutnya. Setiap argumen rasional untuk menyimpan uang itu mengalir melalui pikirannya dalam setelan yang dirancang dengan baik. Ibu tirimu tidak akan pernah menyiksamu lagi. Kamu bisa membeli kedamaian. Kamu bisa membeli martabat. Tapi kejujuran duduk di dekatnya seperti gadis lemah bersandal robek, membisikkan kebenaran sederhana, kamu masih anak ibumu. Amira tidak bisa memutuskan suara mana yang lebih keras. Panggilan sirene keselamatan instan atau bisikan integritas yang tak henti-hentinya. Dia tertidur, bangun menggigil, tertidur lagi, bermimpi tentang lautan yang seluruhnya terbuat dari uang kertas, sampai satu guntur terakhir melemparkannya sepenuhnya ke pagi yang abu-abu pucat. Keputusannya tiba bersama fajar. Dia akan mengembalikan dompet itu, persetan dengan konsekuensinya. Masalahnya jelas, tidak ada ongkos, tidak ada pulsa telepon, tidak ada teman di Menteng. 30 km kota terbentang antara dia dan alamat di kartu. Kaki sudah melepuh, hati sudah lebam. Amira bangkit ke cahaya tipis berasap dan berbisik ke langit yang diam. Biarkan kakiku cukup. Lalu dia melangkah ke jalan yang banjir. Dompet berharga itu terikat di dadanya seperti janji yang ditulis dalam kulit dan ketakutan. Langit tetap tanpa bintang, tapi di suatu tempat di dalam dirinya, satu titik cahaya menolak untuk padam. Matahari pagi terbit dengan enggan, seolah langit pun ragu untuk memberkati hari perjuangan lainnya. Jakarta sudah hidup, klakson meraung, penjual berteriak, angkot memekik melintasi jalan basah. Amira berdiri di tepi pasar Tanah Abang, perutnya sakit karena kekosongan. Lengannya memeluk erat dadanya seolah mencoba menyatukan dirinya. Di bawah gaun usangnya, dompet sang miliarder menekan kulitnya. Berat, bukan karena uangnya, tapi karena perang yang telah dimulainya di dalam dirinya. Pasar itu berdengung seperti sarang lebah. Pedagang berjajar di kedua sisi jalan, menjajakan barang dengan energi lapar, kain segala warna, elektronik murah, bungkusan merica bubuk, sepatu desainer palsu. Di suatu tempat seorang anak menangis. Di tempat lain dua wanita berdebat tentang harga tomat. Jakarta keras dan hidup, tapi bagi Amira semuanya terdengar jauh, seperti kekacauan teredam dari dunia yang tidak lagi menjadi miliknya. Dia menarik napas perlahan dan berbisik pada dirinya sendiri, kamu butuh transportasi. Alamat di Menteng, Jalan Cendana nomor 12, bukan tempat yang bisa dia jalan dengan mudah. Itu di seberang jembatan, di seberang garis kelas, di seberang dunia yang hanya pernah dia lihat di majalah mengkilap. Tapi ongkos bus dari kota tua ke Menteng adalah Rp20.000. Amira hanya punya Rp10.000.
Dia tidak punya pulsa untuk menelepon siapapun, bahkan tidak punya telepon, hanya dompet ini, beban ini, ujian ini. Dia mulai meminta bantuan. "Permisi, Pak," katanya kepada seorang pria yang memuat karung beras ke truk pickup, "tolong saya butuh Rp20.000 untuk transportasi. Saya menemukan sesuatu dan perlu mengembalikannya kepada pemiliknya." Pria itu berhenti, menyeka keringat dari dahinya, dan memandangnya dari atas ke bawah. Menemukan apa? Dia ragu-ragu. Dompet. Matanya menyipit. Ada uangnya. Ya, tapi saya ingin mengembalikannya. Pria itu tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya. "Ah, jadi Tuhan akhirnya memberkatimu, dan kamu mau meludahi wajahnya." Dia mengangkat karung dan pergi. "Lebih baik pakai dan keluar dari kemiskinan. Tidak ada yang akan membantumu seperti ini lagi." Tenggorokan Amira tercekat. Dia pindah ke wanita berikutnya yang menjual keripik pisang. "Tolong, Bu, hanya Rp20.000. Saya ingin mengembalikan sesuatu berharga yang saya temukan." Wanita itu tampak curiga. "Kembalikan ke siapa?" "Seorang pria di Menteng. Saya menemukan dompetnya." Wanita itu berkedip, lalu tertawa, menggelengkan kepalanya. "Dik, kamu tidak serius. Kamu miskin begini dan mau mengembalikan uang orang kaya. Kamu suka menderita ya? Mungkin kepalamu tidak beres." Wanita lain yang berdiri di dekatnya ikut bicara. "Coba saya lihat dompetnya dulu." Amira mundur dengan cepat. "Tidak, saya hanya butuh bantuan untuk sampai ke sana." "Kalau begitu jalan saja sendiri." Wanita itu berdecak dan berpaling. Dia berkeliaran di pasar selama berjam-jam, bertanya, menjelaskan, berharap hanya satu jiwa baik yang mengerti, tapi yang dia terima hanyalah tawa mengejek, lambaian meremehkan, dan tatapan skeptis. Menjelang siang, harapannya telah layu. Dia merosot di samping selokan, kelelahan dan marah. "Bagaimana jika mereka benar?" bisik suara di dalam dirinya. "Bagaimana jika ini berkahmu? Kenapa harus kamu kembalikan kepada seseorang yang sudah memiliki segalanya?" Dia menatap dompet itu lagi. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Lembar-lembar dolar masih ada di sana. Bersih, renyah, menunggu. Dia bisa menyewa apartemen kecil di Cilincing, memulai dari awal, makan 3 kali sehari, menemukan kedamaian. Perutnya berbunyi. Dia belum makan apapun hampir 2 hari. Sandalnya robek. Tubuhnya masih sakit karena tidur di beton kosong dalam hujan. "Ini adalah rahmat," kata suara itu. "Tuhan akhirnya mengingatmu." Tapi suara lain, lebih tenang, lebih dalam, lebih kuat, naik seperti gelombang yang lambat. "Jika kamu mengambil apa yang bukan milikmu, bagaimana kisahmu bisa bersih? Bukankah Mama memberitahumu, apa gunanya jiwa mendapatkan kenyamanan tapi kehilangan kehormatannya?" Amira menundukkan kepalanya, dompet itu bertumpu di lututnya. Dia mengingat tangan ibunya, tangan yang menjahit seragam robek secara gratis, tangan yang memeluknya erat di malam badai, tangan yang menamparnya hanya sekali dan itu karena berbohong. Ibunya tidak punya apa-apa, tapi dia membawa dirinya seperti bangsawan karena dia hidup dengan integritas. Air mata menyengat mata Amira. "Aku bukan pencuri," bisiknya. "Bahkan jika aku lapar," dia berdiri. Keputusan telah dibuat. Dia akan berjalan ke Menteng. Dengan kaki melepuh dan peta yang tidak pasti di benaknya, dia berangkat. Dia tidak punya Google Maps, tidak ada telepon untuk memeriksa arah. Hanya ingatan terakhir kali dia pernah dekat dengan kawasan itu dalam perjalanan sekolah jauh sebelum ayahnya meninggal. Dia melewati Glodok, lalu melewati kota tua, berjalan di sepanjang tepi jembatan, bertanya arah di setiap belokan. Beberapa mengabaikannya, beberapa menggelengkan kepala. Seorang tukang ojek memberitahunya, "Kalau kamu mau ke Menteng jalan kaki, kamu butuh semangat Elijah." Tapi dia tersenyum samar dan menjawab, "Kalau begitu semoga semangat itu membawaku." Dia berjalan seolah membawa emas di dadanya. Dan memang begitu, bukan hanya uang, tapi sesuatu yang bahkan lebih langka, nurani yang tidak terbeli. Saat matahari merosot rendah, Jakarta berubah menjadi emas dan bayangan. Kakinya goyah, kulitnya gatal karena keringat dan debu, dan dia tetap berjalan. Dia tidur malam itu di bawah pohon di samping gudang yang ditinggalkan, memeluk tasnya seperti harta karun. Nyamuk datang lagi, begitu juga rasa lapar, tapi begitu juga kedamaian, dan itu cukup untuk membuatnya kembali berdiri ketika matahari kembali. Dia terus berjalan, didorong bukan oleh ketakutan akan kekurangan, tapi oleh keyakinan melakukan apa yang benar,
bahkan jika itu tidak masuk akal bagi dunia. Dua suara telah berbicara, dan dia telah memilih yang lebih sulit. Menjelang malam kedua perjalanannya, kaki Amira telah membengkak di dalam sandalnya. Setiap langkah mengirim sentakan rasa sakit ke kakinya. Mulutnya kering. Penglihatannya sesekali kabur, dan kulitnya yang dulu terang telah menggelap di bawah matahari, debu, dan kotoran. Tapi dia terus berjalan. Orang asing menatap saat dia berjalan melewati Kuningan. Beberapa memandangnya dengan rasa ingin tahu ringan, yang lain dengan jijik. Beberapa menghindarinya sepenuhnya, menyingkir seolah dia membawa penyakit. Punggungnya sakit karena beban tasnya. Tapi lebih buruk dari tas adalah dompet yang tersembunyi rapat di dalam gaunnya menempel di kulitnya. Bukan hanya uang yang dia bawa. Itu adalah perang prinsip, ujian martabat, api yang membakar di pusat dadanya. Akhirnya, pada tengah hari di hari ketiga, setelah menyeberangi jalan-jalan yang dipenuhi SUV dan sirine, Amira tiba di Menteng. Dia tahu dia sudah dekat karena bangunannya telah berubah. Hilang sudah pasar-pasar yang bising dan dinding-dinding retak. Di sini, gedung kaca berdiri tinggi di samping halaman yang terawat. Pohon palem berayun di atas gerbang yang dijaga. Udara itu sendiri berbau mahal. Orang-orang berjalan seperti mereka punya tempat penting untuk dituju. Sepatu mereka berbunyi dengan percaya diri di trotoar. Amira melihat ke bawah pada miliknya. Satu sandal robek, jari kakinya berkerak debu, jantungnya berdebar dengan ketidakpastian. Dia mendekati petugas keamanan di luar kafe mewah dan menunjukkan kartu yang dia ambil dari dompet. "Tolong," katanya. Suaranya kering dan pecah. "Bisakah Anda memberitahu saya di mana tempat ini?" Pria itu melihat kartu itu, lalu menatapnya. Alisnya berkerut curiga. "Ini Jalan Cendana, alamat itu tidak jauh dari sini." Tapi dia berhenti, memandangnya dari atas ke bawah. "Siapa yang akan kamu temui?" Dia ragu-ragu. "Bapak Agus Prakoso." Pria itu tertawa ringan, menyerahkan kartu kembali, dan berkata, "Hati-hati di sekitar sini, mereka tidak suka kejutan." Amira berterima kasih padanya, dan terus berjalan. Kakinya gemetar. Dia bukan hanya lelah. Dia takut. Bagaimana jika mereka tidak mempercayainya? Bagaimana jika mereka mengira dia pencuri? Bagaimana jika dia sudah berjalan sejauh ini hanya untuk ditangkap? Atau lebih buruk, dia tiba di Jalan Cendana nomor 12, dan berhenti di depan gerbang terbesar yang pernah dia lihat. Jeruji besi hitam, inisial berlapis emas di tengah. Prakoso. Kamera keamanan bertengger di setiap sudut seperti pengamat diam. Dindingnya begitu tinggi seolah menyentuh langit. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak yakin. Haruskah dia membunyikan bel? Haruskah dia berteriak? Akankah mereka membiarkannya masuk? Bayangannya di logam yang dipoles membuatnya tersentak. Wajahnya berlumuran kotoran, rambutnya kusut dan kering. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang seharusnya berdiri di depan rumah mewah seorang miliarder. Tetap saja, dia mengangkat tangannya yang gemetar dan menekan bel intercom. Sebuah suara berderak melalui speaker. "Ya." Dia mencondongkan tubuh. "Tolong, saya perlu berbicara dengan Bapak Agus. Ini penting." Jeda sejenak. "Dan siapa kamu?" Saya menemukan sesuatu miliknya. Dompet. Saya datang untuk mengembalikannya." Hening. Lalu, "Tunggu sebentar." Menit berlalu. Kemudian gerbang kecil terbuka sedikit dan dua pria keamanan berseragam melangkah keluar. Mata mereka memindai dari kepala sampai kaki. Salah satu dari mereka mencibir. "Jadi, kamu bilang kamu punya barang milik bos?" Dia mengangguk cepat. Jantungnya berdetak lebih kencang. "Ya, tolong. Saya hanya ingin mengembalikannya. Saya menemukan dompetnya." Pria kedua menyela dengan tawa. "Wah, kamu menemukan dompet di selokan dan mau pakai untuk masuk surga." Mereka berdua tertawa. Amira tidak tertawa. Dia meraih ke bawah gaunnya dan dengan hati-hati mengeluarkan dompet itu. "Ini miliknya. Saya hanya ingin mengembalikannya." Para penjaga saling bertukar pandang. Satu bergerak maju dan mencoba merebutnya dari tangannya. "Tidak." Dia mundur dengan cepat. "Saya harus memberikannya sendiri kepadanya. Tolong, biarkan dia tahu saya di sini." Pria pertama menyipitkan matanya.
Kamu dengar bahasa Indonesia kan? Bos tidak mau lihat orang kotor yang mengaku dapat keajaiban. Kalau kamu tidak taruh benda itu sekarang dan pergi, kami panggil polisi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Gerbang dibanting menutup. Dia berdiri diam. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia bisa mendengar perutnya berbunyi lagi. Dia belum makan lebih dari sehari. Kakinya terasa bisa runtuh kapan saja. Tapi dia tidak akan bergerak. Tidak sampai dia melihatnya. Bahkan ketika langit menggelap dan angin membawa dinginnya malam yang mendekat, Amira tetap di depan gerbang. Dia duduk di trotoar dingin, mencengkeram dompet di dadanya. Orang-orang lewat, melirik, berbisik. Dia tidak peduli lagi. Di suatu titik, dia tertidur. Punggungnya bersandar ke dinding, kepala miring ke samping. Bulan mengawasi dalam diam dari atas. Malam itu kejam lagi. Tidak ada makanan, tidak ada selimut, hanya dengungan jauh jangkrik dan sesekali deru mobil yang lewat. Dia terbangun tepat sebelum fajar ketika percikan air dari selang penyapu jalanan mengenai kakinya. Tukang sapu di dekatnya bergumam, "Pergi cari rumahmu sana." Tapi Amira tidak pergi. Saat sinar matahari pertama mulai membentang melintasi jalanan emas menteng, gerbang nomor 12 akhirnya berderi terbuka. Konvo SUV berwarna gelap mulai bergerak keluar perlahan. Amira berdiri. Seluruh tubuhnya sakit, tapi semangatnya tidak. Dia melangkah maju dan memposisikan dirinya tepat di depan SUV terdepan. Ban berdecit, klakson meraung. Pria keamanan bergegas keluar, berteriak, "Minggir dari jalan, kamu gila, bergerak." Tapi dia tidak bergerak. Lalu pintu mobil terbuka, dan pria itu sendiri melangkah keluar. Dia mengenakan jas abu-abu tajam, kacamata seimbang di pangkal hidungnya, rambutnya tersisir rapi. Itu dia, wajah yang sama di kartu identitas, mata yang sama, pria yang sama. Jantung Amira melompat. "Siapa kamu?" Bapak Agus bertanya. Suaranya tenang tapi tegas. Dia membuka mulutnya, tapi untuk sesaat, tidak ada kata yang keluar. Dia hanya bisa menatapnya. Pria yang hidupnya telah dia bawa melintasi Jakarta seperti harta rapuh. Lalu dia mengulurkan dompet dengan kedua tangan. Suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. "Ini milik Bapak." Bapak Agus Chandra Prakoso berdiri diam. Matanya terpaku pada gadis kurus berdebu yang baru saja menghalangi jalan konvo mewahnya. Matahari pagi hampir tidak menghangatkan jalanan menteng. Namun panas di udara tidak bisa dibandingkan dengan ketegangan yang sekarang menyelimuti jalan Cendana nomor 12. Amira berdiri dengan kaki gemetar. Dompet terulur seperti persembahan kepada raja. Lengannya sakit dari beban kelelahan dan ketakutan. Dia telah berjalan selama 2 hari menembus hamparan Jakarta yang menyiksa, kelaparan, dihina, ditolak hanya untuk mencapai momen ini. Dan sekarang dia menghadapi pria yang nama dan fotonya telah terbakar di benaknya sejak hari dia mengambil dompet kulit itu dari area pameran dagang. Bapak Agus tidak langsung mengambil dompet itu. Dia menatap, bukan dengan kasar, hanya intens. Matanya memindai wajahnya, pakaiannya, kulitnya yang terbakar matahari, dan tangannya yang gemetar. Dia terlihat seperti pengemis, tidak diragukan lagi, gadis jalanan. Tapi sesuatu dalam posturnya, dalam caranya menolak untuk gentar, membuatnya berhenti. Salah satu pengawal mencondongkan tubuh ke arahnya. "Pak, haruskah kami?" Bapak Agus mengangkat tangan. "Tidak." Dia melangkah maju, dengan lembut mengambil dompet dari tangannya, dan memandangnya seolah melihatnya untuk pertama kali. Dia membukanya perlahan, memeriksa isinya. Semua 30 lembar uang utuh. Kartu identitasnya tidak tersentuh. Bahkan kartu darurat tersembunyi yang terselip di balik lipatan terakhir masih ada di sana. Dia mengangkat pandangannya kembali kepadanya. "Kamu menemukan ini?" Dia mengangguk di pameran dagang 3 hari lalu. "Saya tidak tahu cara menemukan Bapak pada awalnya. Saya berjalan kaki sampai ke sini." "Kamu jalan kaki?" "Ya, Pak." Suaranya sedikit pecah. "Tidak ada yang mau memberi saya uang untuk transportasi. Tapi saya harus mengembalikannya. Ini bukan milik saya." Pengemudi di dalam Maybach membunyikan klakson pelan. Bingung. Sisa konvoi tetap diam. Mesin mendengung, menunggu perintah. Bapak Agus melambaikan mereka kembali ke arah gerbang. "Batalkan perjalanannya." "Tapi Pak," kata Kapten Keamanan,
Bapak ada rapat di Pantai Indah Kapuk. Batalkan, Bapak Agus menjawab tegas. Sesuatu yang lebih penting baru saja tiba di gerbang saya. Dia berbalik ke Amira. Masuklah. Matanya melebar. Pak, masuk? Kamu sudah pantas mendapat mandi, tempat duduk, dan makanan sebelum yang lain. Gerbang rumah mewah itu berdiri terbuka seperti wahyu yang lambat, dan Amira mengikuti langkah kaki Bapak Agus ke dunia yang tidak pernah dia bayangkan akan dimasukinya. Kompleks itu sendiri terasa seperti kerajaan pribadi. Halaman rumput dipangkas dengan presisi militer, semak mawar dipahat menjadi bola sempurna, dan air mancur yang luas di tengah yang menari di bawah matahari pagi seperti kaca cair. Rumah utama menjulang di depan seperti istana. Pilar marmer, dinding panel kaca, jalan masuk panjang dari batu bata yang saling mengunci begitu bersih hingga terasa seperti dosa menginjaknya dengan kaki berdebu. Di dalam, udaranya sejuk dan beraroma sesuatu yang bunga dan mahal. Amira hampir tidak memperhatikan kemewahan itu. Dia terlalu sibuk mencoba menjaga keseimbangannya. Kakinya goyah karena lapar. Bibirnya gemetar. Seorang pembantu melangkah maju dari belakang tangga, melihat Amira sekilas, dan berkedip ngeri. Bapak Agus memberi isyarat tanpa melihat. Bawa dia ke kamar tamu, siapkan mandi air hangat, bawakan makanan, sesuatu yang mengenyangkan. Dia sudah berjalan berhari-hari. Pembantu itu ragu. Pak, dia sangat kotor. Saya tahu, kata Bapak Agus pelan. Makanya saya bilang mandi. Dia melihat Amira. Ikut dia. Kita bicara setelah kamu istirahat. Amira mengikuti pembantu itu menaiki tangga marmer yang lebar. Anggota tubuhnya mati rasa dan pikirannya berputar. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah ini semua mimpi, bahwa tubuhnya telah ambruk di luar gerbang dan semua yang lain adalah halusinasi yang disebabkan oleh kelaparan. Tapi kemudian kehangatan air mandi membuatnya terengah. Ini nyata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia menyentuh sabun yang berbusa dengan baik. Kulitnya, yang tadinya dilapisi kotoran berhari-hari, perlahan kembali ke warna aslinya. Pembantu itu, yang namanya Endah, membawakan pakaian. Pakaian katun sederhana dan bersih, jauh lebih baik dari apapun yang dia kenakan dalam berbulan-bulan. Lalu datanglah makanan. Nasi panas mengepul, 2 paha ayam panggang, dan segelas tinggi es teh manis. Amira bahkan tidak menangis. Dia hanya menatapnya sejenak, tercengang sebelum membisikkan doa yang pernah diajarkan ibunya. Terima kasih Tuhan, untuk rezeki harian dan mereka yang cukup baik untuk menawarkannya. Ketika dia selesai makan, dia diantar ke ruang santai dengan kursi empuk dan jendela besar yang membuka pemandangan teluk. Bapak Agus sudah menunggu, mengenakan jas biru tua yang segar, duduk dengan segelas air di tangan. Dia mempelajarinya lagi, bukan dengan curiga, tapi penasaran. Siapa namamu? Dia bertanya. Amira Wulandari. Di mana orang tuamu? Ayah saya meninggal 3 bulan yang lalu. Ibu saya meninggal ketika saya berumur 10 tahun. Kamu sudah tinggal di jalanan sejak ayahmu meninggal. Dia mengangguk. Istrinya. Dia bilang saya penyihir. Dia mengusir saya. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Rahang Bapak Agus mengencang, tapi nadanya tetap tenang. Dan meskipun dengan semua rasa sakit itu, semua kesulitan itu, kamu masih membawa dompet ini kembali. Dia menunduk. Saya hampir tidak melakukannya. Satu suara menyuruh saya menyimpannya, tapi suara lain, suara ibu saya, dia selalu bilang, kita mungkin miskin, tapi kita bukan pencuri. Ruangan itu hening untuk waktu yang lama. Lalu Bapak Agus mengatakan sesuatu yang tidak dia duga. Saya percaya kamu. Kepala Amira tersentak ke atas. Bapak percaya? Ya, dan saya mengagumimu, Amira. Dia berkedip, bingung. Tapi saya bukan siapa-siapa. Pak. Dia tersenyum samar. Itu mungkin benar di mata dunia. Tapi beberapa bukan siapa-siapa membawa lebih banyak cahaya daripada semua orang penting digabungkan. Dia bangkit berdiri. Kamu harus istirahat untuk sekarang. Besok, saya akan memberitahumu apa yang terjadi selanjutnya. Malam itu, Amira tidur di tempat tidur sungguhan terbungkus spray lembut di bawah atap yang tidak bocor. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di pagi hari. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Bapak Agus. Tapi dia tahu ini.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa manusia lagi. Dan di suatu tempat jauh di dalam dirinya, sesuatu yang kecil dan rapuh mulai mekar. Harapan. Cahaya matahari mengalir melalui jendela melengkung dingin di kamar tamu, menghangatkan selimut berwarna krem tempat Amira berbaring. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergerak. Bukan karena sakit, tapi karena dia tidak ingin bangun dan menemukan semua ini hanyalah mimpi. Dia telah tidur sepanjang malam tanpa gangguan. Tidak ada teriakan sopir angkot, tidak ada nyamuk berdengung di telinganya, tidak ada bau selokan busuk, hanya keheningan, linen beraroma, dan dengungan samar pendingin udara. Tubuhnya masih sakit dari perjalanan, kakinya bengkak, bahunya pegal, tapi semangatnya terasa lebih ringan. Dia bangkit perlahan dan berjalan tanpa alas kaki ke cermin di dinding. Gadis yang menatap balik bukan yang tidur di trotoar dan meminta-minta koin. Kulitnya bersih, rambutnya baru dikepang rapi oleh pembantu rumah, dan gaun lavender sederhana yang sekarang dia kenakan pas untuknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia terlihat bermartabat. Ketukan lembut di pintu menyela pikirannya. "Masuk," katanya. Itu Endah membawa nampan sarapan, bubur ubi panas, irisan mangga, dan segelas jus segar. "Bapak menunggu kamu," katanya dengan senyum. "Dia bilang kalau kamu sudah selesai makan, dia akan menerimamu di ruang kerja." "Terima kasih," kata Amira pelan. Dia makan perlahan, bersyukur, bertanya-tanya pria macam apa yang membatalkan seluruh rapat hanya untuk mendengarkan gadis gelandangan. Sesuatu tentang Bapak Agus masih tidak masuk akal. Dia tidak bereaksi seperti yang dia harapkan dari orang kaya. Tidak ada arogansi, tidak ada kecurigaan, hanya ketenangan dan rasa ingin tahu. Dia mempersiapkan diri. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia tidak menyesal. Ruang kerja itu adalah ruangan yang dipenuhi sejarah. Rak buku kayu gelap melapisi dinding berisi buku-buku hukum, penghargaan berbingkai, dan album foto. Sebuah lukisan minyak raksasa seorang wanita tua, anggun dan tegas, tergantung di belakang meja. Amira berhenti, tertarik pada tatapannya. "Itu ibu saya," kata Bapak Agus dari belakang. "Dia mengajarkan saya segalanya yang saya tahu tentang orang-orang." Amira berbalik dan menyapanya dengan sopan. Dia memberi isyarat ke kursi di seberangnya. Dia duduk, jantungnya berdebar di dadanya. Dia melipat tangannya di meja yang dipoles. "Saya ingin berterima kasih lagi, Amira. Apa yang kamu lakukan, mengembalikan dompet itu, bukan hanya tidak biasa. Itu langka. Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar." "Pak," jawabnya. "Bahkan ketika kamu punya setiap alasan untuk tidak melakukannya." Dia mengangguk. "Ya, Pak." Bapak Agus bersandar. "Maukah kamu menceritakan kisah lengkapmu? Saya ingin mendengarnya dari awal. Kamu menyebutkan ayahmu baru meninggal dan ibu tirimu." Amira ragu lalu menceritakan semuanya. Bagaimana ibunya meninggal ketika dia masih muda. Bagaimana ayahnya menikah lagi dengan wanita yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagaimana dia mencintai sekolah, bermimpi menjadi guru suatu hari nanti. Bagaimana segalanya hancur saat ayahnya diturunkan ke tanah. "Dia bilang saya penyihir," bisik Amira matanya basah. "Bilang saya penyebab semua kemalangan mereka. Dia membakar buku-buku saya dan mengusir saya hanya dengan kantong plastik berisi pakaian." Rahang Bapak Agus mengencang, ekspresinya tidak terbaca. "Saya memohon orang-orang untuk membantu," Amira melanjutkan. "Saya mencoba melakukan pekerjaan serabutan, membersihkan, mencuci piring, berjualan, tapi itu tidak cukup. Saya tidur di kios pasar, di belakang warung, di mana saja. Dan ketika saya menemukan dompet Bapak, dia mendongak. Untuk sesaat, saya pikir Tuhan akhirnya mengingat saya. Bahwa mungkin itu keajaiban yang dimaksudkan untuk menyelamatkan saya. Tapi kamu tidak menyimpannya," kata Bapak Agus lembut. "Tidak," jawabnya. "Karena saya mengingat sesuatu yang ibu saya katakan sebelum dia meninggal. Tidak peduli seberapa keras dunia memukulmu, jangan pernah mencuri kedamaian orang lain. Uang itu bukan milik saya, dan saya ingin tidur di malam hari tanpa ketakutan di hati saya." Keheningan panjang mengikuti. Bapak Agus memandangnya dengan mata baru, seperti seseorang yang melihat bukan gadis pengemis, tapi sesuatu yang langka, sesuatu yang murni. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. "Kamu tahu, Amira,
Banyak orang berjalan melewati hidup mengenakan topeng. Mereka tersenyum ketika mereka kejam. Mereka memberi ketika mereka ingin mengendalikan. Tapi kamu, dia berbalik kepadanya. Suaranya lembut. Kamu mengembalikan sesuatu yang berharga ketika dunia tidak memberikanmu apa-apa. Dia mengerjapkan air mata. Saya tidak mengharapkan hadiah. Saya hanya ingin melakukan apa yang benar. Dia mengangguk perlahan. Itulah tepatnya mengapa kamu pantas mendapatkannya. Dia mendongak terkejut. Pak, saya tidak menawarkan sedekah. Katanya, saya melihat potensi dalam dirimu, kekuatan, integritas. Saya tidak tahu apa yang dipegang masa depanmu, tapi saya tahu itu tidak seharusnya melibatkan sudut jalan dan malam yang dingin. Itu berakhir sekarang. Amira tidak bisa berkata-kata. Kamu butuh pendidikan, stabilitas, kepercayaan diri, dan lebih dari segalanya. Kamu butuh kesempatan untuk memilih masa depanmu, bukan hanya bertahan hidup. Dia meraih file di mejanya dan membukanya. Di dalamnya ada kertas-kertas yang Amira tidak bisa baca dari tempat duduknya. Saya mengatur agar kamu didaftarkan dalam program pengembangan diri, kursus, mentorship, dan akhirnya pengalaman kerja di salah satu perusahaan saya. Amira berkedip, tercengang. Tapi saya tidak punya kualifikasi. Kamu punya satu hal yang tidak bisa dibeli uang, jawab Bapak Agus. Hati nurani yang bersih. Matanya menjadi jauh untuk sesaat, seolah mengingat sesuatu yang menyakitkan. Dunia tidak cukup menghargai orang sepertimu. Tapi saya akan. Suara Amira pecah. Kenapa Bapak begitu baik kepada saya? Dia tersenyum samar. Mungkin kebaikan adalah satu-satunya hal yang layak untuk menjadi kaya. Malam itu, Amira berdiri di balkon suite tamu, memandang ke teluk. Dia merasa kewalahan sekaligus damai. Dia tidak tahu apa yang akan dibawa esok hari, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak lagi merasa dilupakan. Dan jauh di dalam, pertanyaan tenang mulai terbentuk. Siapa sebenarnya Bapak Agus ini? Dan mengapa dia begitu peduli dengan satu dompet yang hilang? Dia belum tahu, tapi jawaban sebenarnya akan datang, dan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Amira berdiri di tepi balkon yang besar, memandang ke Teluk Jakarta sementara angin mengacak kepang bersihnya. Langit luas dan keemasan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasanya tidak seperti langit itu jatuh menimpanya. Rasanya seperti langit itu terbuka. Rumah mewah di belakangnya berdengung pelan dengan langkah kaki lembut dan staf berseragam. Tapi dia tidak mendengar semua itu. Pikirannya jauh. Di jalan yang telah dia lalui, di suara-suara yang mengejeknya, di rasa sakit yang dia bawa di dadanya seperti kotak tersegel yang tidak pernah ada yang mau membukanya. Dia masih tidak percaya dia ada di sini. Dia berbalik ketika sebuah suara memanggil lembut. Amira. Itu Bapak Agus, sekarang mengenakan kemeja putih rapi dan celana gelap, secangkir teh di tangannya. Ekspresinya lebih lembut pagi ini, hampir seperti seorang ayah. Selamat pagi, Pak, sapa Amira, melangkah mundur dengan hormat. Dia mengangguk, tersenyum samar. Kamu tidur nyenyak? Ya, Pak, terima kasih. Ayo, mari sarapan di teras. Saya minta Koki menyiapkan sesuatu yang istimewa. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di meja kaca yang diletakkan di bawah teralis berbunga. Irisan pepaya segar, ubi kukus dengan saus telur yang mengepul, dan teko jus markisa tersaji dengan indah. Amira makan dalam diam, masih tidak yakin bagaimana bersikap di dekat seorang miliarder. Tapi Bapak Agus tampaknya tidak terburu-buru, menyesap tehnya sambil mengawasinya dari seberang meja. Lalu dia berkata dengan sangat tenang, "Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa saya melakukan semua ini." Amira mendongak perlahan, sendoknya setengah jalan ke mulutnya. "Ya, saya sudah bertanya-tanya, Pak." Dia meletakkan cangkirnya. "Bagus. Kamu pantas tahu." Dia bersandar, melipat tangannya. 2 tahun lalu, saya kehilangan ibu saya. Namanya Ibu Nining. Dia adalah wanita terkuat dan terbijaksana yang saya kenal. Dia biasa mengatakan sesuatu. Kamu tidak bisa mengukur nilai seseorang dari berat dompetnya, tapi dari berat hati nuraninya. Amira mendengarkan dengan seksama. Napasnya tertahan di dadanya. Dia meninggal tiba-tiba. Serangan jantung, katanya lembut. Saya hancur. Selama berminggu-minggu, saya tidak bisa berpikir,
tidak bisa bekerja. Rumah terasa kosong. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya mulai merenung. Bukan hanya tentang hidupnya, tapi tentang hidup saya. Dia berdiri perlahan dan berjalan menuju tepi balkon. Kematiannya membuat saya mempertanyakan dunia tempat saya tinggal. Orang-orang di sekitar saya, staf saya sendiri, rekan bisnis saya. Jadi, saya membuat eksperimen, sesuatu yang tidak biasa. Saya mengambil salah satu dompet lama saya, mengisinya dengan $3.000, memasukkan kartu identitas saya ke dalamnya, dan menjatuhkannya di tempat umum. Mata Amira melebar. Bapak menjatuhkannya? Dia mengangguk. Ya, saya ingin melihat apakah ada yang akan mengembalikannya. Bukan karena mereka harus, tapi karena mereka mau. Dan apakah mereka mengembalikannya? Dia bertanya hati-hati. Dia berbalik. Matanya terkunci dengan matanya. Tidak satu pun. Selama 26 bulan berturut-turut, saya meninggalkan dompet di tempat ramai. Kadang di mal, kadang di bandara, kadang di jalan. Dan setiap kali saya menunggu, saya memberikan nomor saya, alamat saya. Saya meninggalkan segala sesuatu yang bisa membantu seseorang mengembalikannya. Dia berhenti. Tapi mereka tidak pernah mengembalikannya. Jantung Amira berdebar. Saya tidak marah. Dia menambahkan. Hanya sedih. Kecewa. Saya mulai berpikir mungkin Ibu Nining salah, bahwa dunia tidak lagi memiliki orang yang melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Dia berjalan kembali ke meja dan duduk di seberangnya. Sampai kamu datang. Keheningan menggantung di antara mereka seperti napas yang tertahan. Kamu, Amira, dia melanjutkan, adalah orang pertama dalam lebih dari 2 tahun yang mengembalikan dompet itu. Kamu yang punya setiap alasan untuk menyimpannya. Kamu yang tidak punya apa-apa dan masih memilih melakukan hal yang benar. Mata Amira melebar. Bibirnya terbuka karena tidak percaya. Bapak-bapak sedang menguji orang-orang. Saya sedang mencari seseorang yang masih membawa kebenaran di jiwanya. Kamu lulus ujian yang tidak pernah kamu tahu ada. Dan itulah mengapa saya membatalkan rapat saya. Itulah mengapa saya membawamu masuk. Dia menunduk, tercengang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah cukup berkata melalui tindakanmu, jawabnya. Lalu dia meraih kelaci di bawah meja dan meletakkan amplop putih di depannya. Amira menatapnya. Apa ini? Cek kasir. $1 juta. Dia terengah. Pak, tidak. Saya tidak bisa. Kamu bisa. Dia menyela dengan lembut tapi tegas. Dan kamu akan menerimanya. Ini bukan sedekah. Ini hadiah. Ini benihmu untuk menanam masa depan yang kamu layak dapatkan. Air mata mulai mengalir di pipi Amira. Saya tidak tahu apa-apa tentang mengelola uang. Itulah mengapa saya tidak meninggalkanmu sendirian. Katanya, kamu akan punya mentor, tempat tinggal, dan kamu akan bekerja bukan sebagai pelayan, tapi sebagai manajer di salah satu perusahaan saya di Bandung. Kami akan melatihmu, membimbingmu, tapi kejujuranmu, hatimu adalah sesuatu yang bahkan orang terkaya pun tidak mampu beli. Amira membenamkan wajahnya di tangannya, menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena tidak percaya, lega, bersyukur. Kamu adalah jenis orang yang ibu saya harap masih ada, kata Bapak Agus dengan lembut. Kamu mengingatkan saya bahwa karakter masih hidup di tempat-tempat yang diabaikan dunia. Dia berdiri dan berjalan menuju tepi lagi. Angin mengacak ke mejanya. Semua orang yang mengabaikan dompet itu gagal dalam ujian hati nurani. Tapi kamu tidak hanya lulus. Kamu menginspirasi saya untuk terus percaya. Amira bangkit berdiri. Suaranya pecah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya tidak pantas mendapatkan semua ini, tapi saya akan membuat Bapak bangga. Saya janji. Bapak Agus berbalik dan tersenyum. Saya tahu kamu akan melakukannya, Amira. Saya tidak pernah meragukannya. Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidur yang sama, bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai seseorang dengan masa depan, Amira membisikkan doa diam kepada ibunya. Mama, aku tidak mengambil apa yang bukan milikku. Dan entah bagaimana, itulah cara aku menemukan segalanya yang aku cari. Dia menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bintang-bintang bersinar hanya untuknya.
Amplop itu tergeletak di meja seperti naga yang tertidur. Bentuknya yang tenang mengisyaratkan kekuatan yang tidak pernah Amira bayangkan. Dia terus menatapnya sementara Bapak Agus berbicara dengan bankir pribadinya di teras, menyelesaikan instruksi transfer. Sinar matahari pagi memecah di atas teluk, menyepuh air dengan emas, dan untuk sesaat yang singkat dia bertanya-tanya apakah kota ini selalu seindah ini, atau apakah anugerah itu sendiri telah mempertajam penglihatannya dalam semalam. Ketika Bapak Agus kembali, senyumnya tanpa penjagaan. Semuanya sudah diatur. Cek akan cair sebelum tutup kantor, dan saldo setara rupiah akan muncul di rekening atas namamu. Dia menyerahkan folder tipis kepadanya. Ini adalah akta untuk apartemen 2 kamar tidur di Dago, Bandung, sudah dilengkapi, 5 menit dari kantor pusat Prakoso Global Indonesia. Amira membuka folder itu dengan hati-hati, setengah mengharapkan kertas itu berubah menjadi abu di tangannya. Namanya, Amira Wulandari, tercetak dalam huruf serif yang rapi. Selama bertahun-tahun, dia takut nama itu akan menghilang dari dunia seperti kapur dan hujan. Sekarang nama itu terukir dalam tinta di samping kata-kata pemilik terdaftar. Kenapa Bandung? Dia bertanya. Suaranya masih kecil. Karena Jakarta adalah tempat kamu bertahan hidup, kata Bapak Agus. Dan Bandung adalah tempat kamu akan berkembang. Divisi properti di sana membutuhkan mata segar. Saya bisa mengajarkan keterampilan. Saya tidak bisa mengajarkan hati nurani. Detak jantungnya berdebar. Bagaimana jika saya gagal? Kamu berjalan 30 km dengan sandal robek untuk melakukan apa yang benar, jawabnya. Kegagalan membutuhkan keberanian yang lebih sedikit dari itu. Pintu menuju hari esok. Minggu berikutnya terungkap seperti montase yang mungkin pernah dia tonton di DVD bajakan kondektur bus. Penjahit mengukurnya untuk jas biru tua. Konsultan dari sekolah kepribadian mengajarinya cara membawa jas itu dengan anggun. Bahu ke belakang, dagu tinggi, langkah seperti seseorang yang memang seharusnya ada di sana. Dia menghabiskan pagi dengan tutor pribadi, mengulang matematika dalam komunikasi bisnis. Sore hari membayangi Bapak Agus dalam rapat di mana jutaan dolar berpindah dengan goresan pena. Pada hari Rabu, Dewan Prakoso Global Indonesia berkumpul untuk tinjauan triwulanannya. Para eksekutif berbaris masuk ke ruang konferensi berdinding kaca, beberapa penasaran, beberapa skeptis, ketika Bapak Agus masuk dengan Amira di sisinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dia mengumumkan, perkenalkan Nona Wulandari, calon manajer pengembangan komunitas untuk Bandung. Dia akan memimpin inisiatif perumahan terjangkau kita. Gumaman beriak di sepanjang meja yang dipoles. Seorang direktur, ekonom berjenggot kelabu, berdehem. Dengan hormat, Pak, bukankah ini mendadak? Jawaban Bapak Agus ringan tapi tak tergoyahkan. Integritas yang mendadak tetaplah integritas. Dia memiliki wewenang penuh dari saya. Amira mengangkat dagunya, mengingat pelajaran sekolah kepribadian. Ketakutan menundukkan leher. Tujuan meluruskannya. Dia berbicara dengan jelas. Perumahan terjangkau bukan amal. Ini investasi dalam stabilitas. Kota tidak bisa tumbuh tinggi di atas fondasi kardus. Ruangan menjadi hening, bukan karena setiap pikiran yakin, tapi karena setiap telinga telah diklaim. Mata Bapak Agus berkilau. Mama, kamu benar. Mata itu seolah berkata. Hati nurani masih berjalan di jalanan ini, kadang tanpa alas kaki. Kunci baru, bayangan lama. 2 minggu kemudian, Amira membuka pintu apartemennya di Bandung. Aromaket baru dan rak kayu cedar menyambutnya seperti paduan suara. Jendela ruang tamu membingkai siluet samar gunung Tangkuban Perahu. Kulkas berdengung pelan, penuh dengan bahan makanan yang tidak dia bayar. Dia tertawa, suara yang cerah dan terkejut, dan kemudian, tanpa peringatan, dia menangis. Rasa syukur bisa seberat kesedihan. Dia duduk di lantai ubin dan membiarkan gelombang mengalir melaluinya sampai rasa sakit berubah menjadi ketenangan. Baru kemudian dia memperhatikan paket kecil di meja dapur, kertas coklat, tanpa perangko, diikat dengan tali. Di dalamnya tergeletak novel usang dan catatan tulisan tangan. Untuk malam-malam ketika keberanian terasa kesepian. Dia menelusuri inisial itu dengan jari gemetar. Dalam hadiah sederhana itu, Bapak Agus telah menunjukkan bahwa dia mengerti kekayaan bisa memberi makan tubuh, tapi cerita masih memberi makan jiwa. Ujian yang terbalik.
Oktober tiba dengan napas kering musim kemarau. Dan tugas besar pertama Amira membawanya ke Cimahi di tepi utara kota. Dia turun dari SUV perusahaan dengan sepatu hak yang masuk akal, papan klip di tangan, untuk memeriksa kompleks perumahan bobrok yang ditandai untuk pembangunan ulang. Anak-anak mengejar bola kaki kempes melintasi aspal yang retak. Wanita memasak di kompor darurat di luar apartemen yang bocor. Pemandangan itu mencerminkan jalan yang telah dia tinggalkan. Hanya sekarang dia mendekatinya sebagai pemecah masalah, bukan statistik. Di tengah tur, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun berlari melewatinya dan amplop jatuh dari sakunya. Naluri membawanya maju. "Hei, kamu menjatuhkan sesuatu." Dia mengambilnya. Uang sekolah yang diikat rapi. Mata anak itu melebar. Dia menyambar amplop itu, bergumam terima kasih, dan berlari. Tidak ada perdebatan batin kali ini. Integritas bukan lagi medan perang. Itu telah menjadi memori otot. Malam itu, menulis jurnal di balkonnya, dia menyadari ujian telah dibalik. Dia dulu menempatkan godaan di jalanku untuk menemukan kejujuran. Hari ini, hidup menempatkan kejujuran di jalanku untuk membuktikan pertumbuhan. Pintu Ibu Tiri. Nasib berjalan dengan akar yang aneh. Suatu pagi, teleponnya bergetar dengan nomor asing. Tetangga tua dari jalannya yang lama di Cilincing berbisik melalui telepon bahwa Ibu Tiri Ningsih jatuh sakit. Kejutan bercampur dengan emosi yang Amira sulit untuk namakan. Apakah itu kasihan, kebencian, kewajiban? Dia meminta cuti 2 hari dan terbang ke Jakarta. Kompleks itu terlihat lebih kecil dari ingatan. Cat mengelupas seperti keropeng. Ningsih berbaring di tikar di ruang tamu. Matanya cekung. Ketika dia mengenali Amira, yang sudah gemuk sehat dan berpakaian elegan, ketakutan berkedip di wajahnya. "Kamu datang untuk mengutuk saya?" Wanita itu bersuara serak. Amira berlutut, mengambil tangan rapuh yang pernah mendorongnya ke dalam kegelapan. "Saya datang untuk memaafkanmu," katanya. Dari tas tangannya, dia mengeluarkan brosur mengkilap untuk klinik swasta dan slip setoran. "Kamu akan menerima pengobatan. Tidak ada yang pantas menanggung kesakitan." Air mata mengalir di pipi Ningsih. Penebusan tidak selalu dramatis. Kadang itu hanya jabat tangan diam antara masa lalu dan masa kini. Disaksikan hanya oleh dinding yang mengingat setiap kata kejam. Pemotongan pita. 6 bulan setelah pengangkatannya, Amira berdiri di depan deretan rumah kota berwarna pastel. Fase pertama Taman Melati, proyek yang dia namai untuk menghormati ibunya yang telah tiada. Keluarga mengantri untuk menerima kunci. Wartawan berdesakan untuk mendapatkan sudut. Menteri Perumahan menyampaikan pidato tentang sinergi publik dan swasta, tapi kerumunan menunggu manajer muda yang kisahnya telah viral. Narasi Cinderella yang diceritakan ulang di blog dan acara sarapan di seluruh Indonesia. Amira melangkah ke podium. Matahari Desember menyengat. Kamera berkilat. Dia tidak membaca dari catatan. "Saya pernah tidur di kardus di samping jembatan Glodok." Dia memulai. Napas tertahan beriak. Membaca berita utama adalah satu hal. Mendengar pengakuannya adalah hal lain. Kebaikan orang asing mengangkat saya. Hari ini, rumah-rumah ini adalah bukti bahwa kebaikan adalah investasi yang membayar bunga majemuk. Dia mengangkat gunting seremonial, memotong pita, dan pintu-pintu di belakangnya terbuka lebar. Anak-anak bersorak, berlari menyusuri koridor yang baru dicat yang berbau janji, bukan jamur. Tawa mereka naik seperti paduan suara. Amira menangkap mata Bapak Agus di barisan depan. Dia mengangguk sekali, dan dalam isyarat itu, dia membaca berkat. Ujian lulus. Tujuan dipeluk. Epilog. Malam tanpa ketakutan. Malam itu, Bapak Agus menyelenggarakan perayaan kecil di atap yang menghadap Cakrawala Bandung. Lampu peri berkedip. Pemain saksofon memainkan lagu-lagu keroncong yang lembut. Saat para tamu bersulang untuk keberhasilan proyek, Bapak Agus membimbing Amira ke pembatas. "Saya punya sesuatu untukmu," katanya, mengeluarkan kotak kulit ramping, merek yang sama dengan dompet yang dia kembalikan. Perutnya berdebar. "Ujian lagi?" "Tidak." Dia membukanya. Di dalamnya tergeletak kunci kuningan tunggal di atas bantal beludru. "Persetujuan Dewan masuk hari ini. Kamu sekarang Direktur Dampak Komunitas Nasional." Kunci ini simbolis. Ini membuka setiap kantor cabang yang kami miliki.
Dia berhenti. Matanya cerah dalam cahaya kota. Gunakan dengan bijak. Dia menutup kotak itu, menekannya ke jantungnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Usaha terbaikmu mengubah hidup saya, jawab Bapak Agus lembut. Dan ibu saya, dimanapun dia berada, bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian, lama setelah tamu terakhir pergi, Amira berdiri sendirian di samping pagar pembatas. Langit, yang dulu tanpa bintang, sekarang berkilauan dengan api-api jauh. Dia mengingat malam hujan memukulnya di bawah seng bergelombang, suara yang berkata simpan saja, dan bisikan yang lebih keras yang berkata jangan. Seandainya dia menyerah saat itu, dia mungkin tidur di spray sutra yang dibeli dengan kesedihan orang lain. Tapi dia tidak akan pernah tahu kemewahan yang lebih dalam ini, kehidupan tanpa takut ketahuan. Dia membuka kotak kulit itu lagi, membiarkan kunci menangkap cahaya bulan. Dalam kilaunya, dia melihat peta kemungkinan. Beasiswa untuk anak-anak pasar, klinik keliling untuk desa-desa yang terlupakan, program mentorship untuk gadis-gadis yang disebut penyihir oleh mereka yang takut pada kecerdasannya. Memasukkan kunci ke sakunya, dia mendongakkan wajahnya ke langit. Angin membawa aroma yang familiar, melati dan debu kota. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, dia merasa sepenuhnya dan tak tergoyahkan aman. Terima kasih, Mama, bisiknya. Anakmu menjaga tangannya tetap bersih. Teluk sudah jauh sekarang dan tempat tidur kardus hanyalah kenangan. Tapi satu kebenaran tetap tidak berubah. Kekayaan tidak diukur dari uang yang dikembalikan atau dolar yang diperoleh, tapi dari cahaya tak terhentikan dari hati nurani yang tidak terkubur. Dan di bawah langit berkilauan yang tak terbatas itu, Amira Wulandari, yang dulunya yatim piatu tunawisma, sekarang pembangun rumah, tersenyum ke masa depan yang telah dia kembalikan kepada dirinya sendiri. Pesan moral dari kisah ini, integritas membuka pintu yang tidak bisa dibuka uang. Kejujuran, keberanian, dan kasih sayang Amira membuktikan bahwa karakter lebih berat dari keadaan. Kekayaan sejati terletak pada mengangkat orang lain, memaafkan dengan bebas, dan melakukan yang benar bahkan ketika itu sulit. Harapan, ketika dipandu oleh hati nurani, mengarah pada pahala yang abadi. Kebaikan, meskipun diabaikan, tidak akan pernah luput dari perhatian selamanya. Saya harap kamu menikmati kisah ini. Silakan bagikan pikiranmu dan ceritakan apa yang kamu pelajari di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya. Dan coba tebak, ada kisah edukatif yang kuat lainnya yang akan datang dalam beberapa hari. Jadi, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu menjadi yang pertama menonton saat kami mengunggahnya. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan dengan keluarga dan teman-temanmu. Terima kasih banyak sudah menonton. Tuhan memberkatimu.